Oke, perkenalkan nama gue Satyo Cahaya Surya, studi 30054. Di sini bakal ngejelasin tentang sosialisasi kerja BPA 2023-2024 terkait dari Ketua BPA. Oke, di sini ada gue sendiri sebagai Ketua BPA. Kemudian untuk outline-nya sendiri, yang pertama ada visi misi, kemudian ada alur penilaian, yang ketiga ada struktur organogram, yang keempat ada arahan kerja dari BPA, yang kelima baru ada program kerja untuk Ketua BPA. Untuk visinya adalah mewujudkan Badan Perwakilan Angkatan Hima TGTRA ITB sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi legislasi, supervisi, dan aspirasi dengan penerapan nilai integrasi dan inovatif. Jadi untuk penjelasan dari visinya sendiri, maksudnya dari bertanggung jawab adalah mempertanggungjawabkan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga legislasi di Hima TGTRA ITB. Yang kedua ada fungsi legislasi. Fungsi legislasi ini berarti memiliki peran untuk membuat atau mengubah aturan yang ada di Hima TGTRA ITB sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian supervisi. Supervisi ini berarti mempunyai fungsi untuk mengawasi serta berkoordinasi dengan BPH Hima TGTRA ITB sebagai lembaga eksekutif di Hima TGTRA ITB. Kemudian ada aspirasi. Aspirasi ini berarti memiliki peran untuk mewadahi serta menyalurkan aspirasi untuk menunjang keberjalanan di Hima TGTB. Dan penerapan nilai integrasi berarti dapat bekerja sama dalam perlengkapan dalam antar badan perlengkapan guna menjadi kesatuan yang utuh. Dan inovatif ini berarti em, memberikan sesuatu yang baru terkait dari metode-metode yang akan digunakan sebagai penunjang dalam mencapai tujuan dari BPA. Oke, selanjutnya untuk menjawab visi tersebut ada 4 visi yang ingin dicapai. Yang pertama itu adalah menciptakan internal di Badan Perwakilan Angkatan yang harmonis dan sinergis serta bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenangnya. Yang kedua, menjalankan fungsi legislasi yang adaptif terhadap kondisi dan kebutuhan Hima TGTRA ITB. Yang ketiga, mengawasi dan berkoordinasi dengan Badan Pengurus Harian Hima TGTRA ITB untuk membawa Hima TGTRA ITB ke arah yang lebih baik. Yang keempat, mewadahi dan menyalurkan aspirasi anggota Hima TGTRA ITB secara inovatif dan bertanggung jawab. Untuk penjelasan misinya, internal yang harmonis dan sinergis itu bertujuan agar setiap anggotanya dapat menjalankan tanggung jawabnya di BPA Hima TGTRA ITB secara baik, dengan sadar dan tanpa adanya paksaan, sehingga terwujudnya tujuan yang diinginkan di BPA. Yang kedua itu menjalankan fungsi legislasi tadi. BPA Hima TGTRA ITB dapat menjalankan fungsi legislasi secara adaptif agar bisa terus menjawab permasalahan dan tantangan yang ada dan selalu berubah seiring perkembangan zaman di Hima TGTRA ITB. Yang ketiga ini berarti mengawasi dan berkoordinasi ini BPI Hima TGTRA ITB tidak hanya lakukan pengawasan tapi juga bekerja sama dengan Badan Pengurus Harian sebagai lembaga eksekutor untuk membawa TERA ke arah yang lebih baik. Dan yang keempat tuh pewadahan aspirasi ini dilakukan secara inovatif dan menyalurkan dengan transparan agar aspirasi tersebut dapat berguna untuk kemajuan Hima TGTRA ITB. Oke, ini ada alur penilaiannya. Yang pertama tuh ada untuk alur penilaiannya jadi terbalik. Jadi ada pertama tuh ada parameter kerja yang nanti akan dijelaskan di akhir itu ada parameter program kerja, kemudian itu menjadi sebuah nilai dari program kerja yang telah dilaksanakan oleh bidang di BPA. Nah, dari nilai program kerja tersebut itu menjawab dari arahan kerja yang diberikan oleh ketua kepada bidang-bidang tersebut untuk menjawab misinya. Nah, dari dari penilaian arahan kerja ini tadi dijelaskan bahwa arahan kerja ini menjawab misi. Jadi nilai dari arahan kerja ini bakal menjawab dari misinya dan nilai misi ini akan menjawab dari visi di BPA kayak gitu. Oke, untuk struktur organogram yang pertama itu ada ketua sebagai di atasnya yang memberikan komando kepada bidang-bidang di BPA. Yang kemudian ada sekretaris jenderal sebagai wakil dari ketua juga. Dan kemudian di BPA itu ada 3 bidang. Yang pertama itu ada bidang supervisi sebagai pengawas dan pengawas dari BPH, dan tadi bidang legislasi juga serta bidang aspirasi kayak gitu.
Nah, ini ada arahan kerja BPA Hima TGT ITB periode 2023-2024. Untuk ketua sendiri ada 3 arahan kerja, yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman dan berintegritas di dalam BPA Hima TGT ITB, di mana arahan kerja yang pertama ini menjawab 66,7% misi yang ada di BPA. Yang kedua ini melakukan pengawasan kerja dan keseharian terhadap penanggung jawab ketua BPH dan senator. Ini menjawab 16,7% di misi yang ketiga, serta yang setelah itu menuliskan hasil pengawasan kerja dan keseharian penanggung jawab ketua BPH dan senator dalam bentuk laporan. Ini menjawabnya 16,7% juga di misi yang ketiga. Selanjutnya ada sekretaris jenderal. Pertama itu menciptakan kemudahan akses terhadap kebutuhan setiap komisi terkait tugas dan wewenangnya. Itu menjawab 33,3% misi yang pertama. Yang kedua itu melakukan pengawasan kerja dan keseharian terhadap sekretaris jenderal di BPH. Itu 16,7% yang menjawab misi yang ketiga. Yang kemudian yang terakhir itu menuliskan hasil pengawasan kerja dan keseharian sekretaris jenderal BPH dalam bentuk laporan. Itu menjawab 16,7% juga di misi yang ketiga. Selanjutnya ada bidang supervisi, melakukan pengawasan kerja dan keseharian terhadap BPH. Jadi di bidang supervisi ini sama untuk melakukan pengawasan kerja dan keseharian, namun bidang-bidang di luar dari penanggung jawab ketua himpunan, senator, dan sekretaris jenderal. Itu menjawab 16,7% juga di misi yang ketiga, dan yang kedua ini menuliskan hasil pengawasan kerja dan keseharian dari BPH dalam bentuk laporan. Ini 16,7% juga menjawab misi yang ketiga. Selanjutnya ada bidang legislasi. Ini yang pertama membuat dokumen atau aturan yang dibutuhkan dalam keperjalanan kerja BPA maupun keperjalanan Hima TGT ITB secara umum. Itu menjawab 14,3%. Misi yang kedua. Yang kedua ini melakukan kajian terhadap aturan-aturan di Hima TGT ITB agar lebih relevan dengan kondisi yang ada. Ini menjawab 42,9% misi yang kedua. Dan yang terakhir itu menyusun GBH Hima TGT ITB untuk periode selanjutnya 2024-2025. Itu menjawab 42,9% juga misi yang kedua. Selanjutnya ada bidang aspirasi, di mana bidang aspirasi ini yang pertama mewadahi aspirasi dari anggota Hima TGT ITB. Ini menjawab 66,7% misi yang keempat. Dan yang terakhir itu menyalurkan dan mempublikasikan aspirasi yang berkaitan dengan Hima TGT ITB. Itu menjawab 33,3% misi yang keempat. Kayak gitu. Di Ketua BPS sendiri ada beberapa program kerja. Jadi yang pertama ini untuk arahan kerja yang pertama ada 2 program kerja. Yang pertama itu mengikuti seluruh rapat dan kegiatan eventual dari setiap bidang BPA kecuali jika berhalangan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unit pengukurannya itu adalah jumlah proker dan rapat yang diikutin dengan target capaiannya adalah N proker, di mana N itu jumlah maksimal dari prokernya. Bobotnya itu 33,3%. Yang kedua adalah melakukan sidang BPA minimal 1 kali setiap bulan dengan unit pengukuran adalah jumlah sidang BPA yang dilakukan dan target capaiannya itu adalah 3 kali. Em, Kenapa 3 kali? Karena terhitung apa ya, efektifnya itu di bulan Desember dan seharusnya di bulan Februari itu sudah apa ya, udah masa terakhir dalam kepengurusannya sehingga cuma 3 kali kayak gitu dan bobot itu 66,7%. Untuk penjelasan yang program kerja yang pertama, bahwa pendampingan dari setiap bidang terhadap apa rapat dan kegiatan eventual dari setiap bidang ini bertujuan untuk memberikan pembinaan atau dukungan apabila bidang BPA ini mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, serta mengawasi kemajuan atau progres dari setiap bidang gitu eh, untuk tanggung jawab dan tugas-tugasnya kayak gitu. Nah, selanjutnya melakukan sidang BPA minimal 1 kali setiap bulan ini karena sidang BPA ini sebagai wadah diskusi yang dapat berfungsi untuk menciptakan lingkungan BPA yang harmonis dan nyaman, di mana hal itu tuh bisa memudahkan bidang-bidang di BPA untuk berkoordinasi satu sama lain juga itu di dalam sidang BPA ini. Oke, selanjutnya untuk arahan kerja yang kedua ini ada
dua program kerja juga. Yang pertama itu mengikuti seluruh program kerja eventual Hima 3TR ITB. Apabila tidak dapat menghadiri program kerja tersebut, menyertakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta mencari perwakilan pengganti dari anggota BPH yang lain. Unit pengukurannya adalah jumlah proker yang diikutin dan target capaiannya adalah N proker di mana N itu adalah jumlah maksimal proker yang dilaksanakan gitu. Jumlah seluruh proker yang dilaksanakan. Bobotnya itu 50%. Dan yang kedua ini mengikuti seluruh rapat koordinasi BPH dan rapat koordinasi bidang senator. Apabila tidak dapat menghadiri program kerja tersebut, menyatakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta mencari perwakilan pengganti dari anggota BPH yang lainnya. Unit pengukurannya adalah jumlah rapat yang diikutin dengan target capaiannya adalah N rapat gitu. Bobotnya 50% juga. Kemudian em, pengawasan dari program kerja eventual ini berfungsi untuk memberikan evaluasi atau kayak menilai menilai secara langsung gitu kerja eventual atau program kerja eventual yang dilaksanakan oleh BPH. Kemudian untuk rapat koordinasi BPH dan rapat koordinasi bidang ini juga berfungsi untuk tadi untuk menilai performa dari BPH dan em, apa ya berkoordinasi juga dengan BPH dalam 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 kepengurusan untuk mencapai tujuan bersama kayak gitu. Oke, selanjutnya ada arahan kerja yang terakhir itu menuliskan hasil pengawasan kerja dan keseharian penanggung jawab Ketua BPH dan Senator dalam bentuk laporan. Untuk program kerjanya ada dua. Yang pertama itu membuat berita acara pengawasan penanggung jawab Ketua BPH dan Senator setiap bulannya. Untuk unit pengukurannya itu ada jumlah BAP yang dihasilkan dan target capaiannya itu ada 3 proker. Ini maksudnya tiga tiga apa ya, 3 hasil gitu. Jadi 3 BAP yang dihasilkan itu dalam dalam satu kepengurusan karena ya tadi gitu bahwa optimal atau masa efektif kerjanya kan mulai dari Desember dan akhirnya itu di Februari. Jadi cuma ada 3 kali publikasi BAP doang. Kemudian yang keduanya adalah membuat laporan pengawasan untuk setiap program kerja eventual senator. Unit pengukurannya adalah jumlah laporan pengawasan yang dihasilkan dengan target capaiannya adalah jumlah prokernya gitu. Jadi bobotnya 50%. Nah, untuk penjelasannya berita acara pengawasan ini tuh berupa apa ya? Apa saja yang telah dilakukan oleh BPH selama kurun waktu 1 bulan terakhir itu terkait dari kesehariannya, kemudian mungkin dari moral dan segala macamnya dan segala macam yang memang dilakukan oleh BPH dalam rentan waktu 1 bulan terakhir gitu. Yang kedua ini membuat laporan pengawasan ini khusus untuk kegiatan eventual. Jadi semisal ada program kerja yang dilakukan oleh BPH, itu dari BPH sendiri akan membuat laporan pengawasan gitu berupa apa apa yang telah dilakukan di program kerja eventual tersebut dan ntar mungkin dari POV dari si pengawas itu kayak eh apa evaluasinya dan saran segala macamnya kayak gitu. Oke. Nah, sudah cukup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang dan menonton. Untuk link dari Drive BPA 2024 ini bisa di-scan. Terima kasih.